Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surat Quraisy surat ke-106 ayat 1 sampai 4. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang mukmin, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberinya berbagai nikmat. Sekiranya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ingin kita hitung, tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah melaksanakan secara istiqamah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sidang yang dirahmati Allah, kita melihat situasi global tingkat dunia. Umat Islam masih sangat prihatin. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, sudah lebih 45.000 orang tewas dan hampir 90.000 orang luka-luka baik ringan maupun berat, dibantai oleh teroris tingkat dunia Yahudi Israel. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam setidaknya berkontribusi dengan berdoa kepada Allah agar mereka cepat terlepas dari kesengsaraan, dan kita membantu apa yang telah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia agar kita tidak membeli semua produk yang berafiliasi kepada Israel. Yang ada 120 produk itu berafiliasi dengan Israel. Kita menahan diri untuk tidak membeli, sehingga kita termasuk membantu, karena keuntungannya setidaknya untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Sidang yang dirahmati Allah, lalu di Indonesia kita akan menghadapi pesta demokrasi yang akan diadakan bulan depan tanggal 27 November 2024. Sebagai umat Islam, mari kita berkontribusi. Kita tidak boleh memang berkampanye di masjid, tetapi ada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kitab way of life bagi umat Islam, pedoman hidup yang Allah dan Rasul-Nya berjanji kalau kita berjalan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, dijamin kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka panduan kita Al-Quran dan Sunnah itu baik dalam kehidupan dunia
maupun akhirat, mari semaksimal mungkin kita menjalankannya. Dalam memilih pemimpin sudah banyak sekali panduan-panduan yang diberikan para ilmuwan muslim. Al-Quran memberikan panduan, setidaknya pemimpin itu memiliki sifat seperti sifat Nabi, siddiq, tabligh, amanah, patonah, bahkan istiqamah, jujur, tabligh bertransparan, amanah bertanggung jawab, patonah cerdas, istiqamah konsisten dalam berbuat baik dan menegakkan kebenaran. Bahkan ada satu lagi, al-qawiyyu al-amin, kuat lagi dapat dipercaya. Orang seperti inilah yang harus kita pilih. Lalu dalam implementasinya, Quran menjelaskan dalam surat Quraisy, surat yang ke-106, bahwa pemimpin atau pemerintah itu harus menjalankan apa yang disebut dua tugas utama pemerintah. Apa itu? Kalau di dalam trias politika, pembagian kekuasaan menurut DJ Rosyuk bahwa ada legislatif, eksekutif, dan judikatif. Yang mau kita pilih sekarang adalah eksekutif. Tingkat 1 provinsi dan kabupaten, tingkat 2 kabupaten kota. Sedangkan legislatif sudah kita pilih yang lalu, juga eksekutif yang tertinggi. Eksekutif maksudnya pemerintah. Legislatif anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Judikatif kehakiman. Lalu pemerintah itu apa tugas utamanya? Banyak sekali tugasnya, tapi ada dua yang mesti kita perhatikan. Pertama, dia mampu mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, memberi keamanan. Maka kita lihat implisitnya, tafsirnya dalam surat Quraisy. Katakan ila bi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Kenapa Allah memberikan simbol suku Quraisy? Karena Quraisy itu adalah suku yang terpesan paling sejahtera, paling kuat, paling elit. Kita katakan paling keren. Karena dia paling sejahtera. Biasanya kalau orang sejahtera ngapain? Dari dulu sampai sekarang itu orang sejahtera pasti sukanya jalan-jalan. Itu sudah diungkap oleh Allah dalam surat Quraisy, surat kedua. Ila bihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy yang sejahtera itu adalah berwisata, berjalan-jalan, baik pada musim dingin maupun musim panas. Mereka dikasih nikmat oleh Allah, satu suku yang sejahtera, yang berkuasa, yang elit, yang keren. Lalu mereka berjalan-jalan, makanya Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka Anda sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah, yang maksudnya pemilik Ka'bah ini ya Allah. Implisitnya Anda harus sholat jamaah. Implisit lagi nilai detailnya, intinya adalah memakmurkan masjid. Kalau Anda sudah memakmurkan masjid, Allah berjanji, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah akan memberikan makanan bagi yang lapar. Ini lambang sejahtera. Ta'am, makanan. Wa amanahum min khawf, memberi keamanan bagi orang yang khawatir atau takut. Jadi dua tugas inilah yang mestinya diemban oleh pemerintah dan penguasa. Tapi diberikan solusi oleh Allah. Kalau Anda mau memberikan kesejahteraan, kenapa to'am?
Karena ta'am itu makanan bagi orang-orang kaya. Makanan itulah lambang kesejahteraan. Dimanapun berada di dunia ini, orang yang sudah banyak duit pasti suka kuliner, suka makan. Kalau ada pesta pasti makan. Jadi makan itu adalah lambang kesejahteraan. Sejahtera itu bisa diartikan banyak. Orang miskin dibantu sehingga hilang kemiskinannya, menjadi sejahtera. Orang sakit-sakitan dengan rumah sakit gratis, tidak lagi sakit-sakitan, itu sejahtera. Orang bodoh diajari sehingga cerdas, menjadi sejahtera. Orang-orang nggak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan, lapangan pekerjaan, dia akan sejahtera. Itu simbol kesejahteraan. Dan keamanan itu, kalau kita mengeluarkan pandangan atau pendapat di depan umum, itu dijamin keamanannya. Kalau masyarakat pergi malam-malam jam 1 pagi, jam 2 pagi, nggak ada begal, tidak ada gangguan bandit-bandit, mafia dan sebagainya. Itulah memberi keamanan. Jika kita ambil contoh, kalau di Singapura, di Kuala Lumpur, nggak ada masalah. Polisi pun sedikit, tapi CCTV terlalu banyak, sehingga dia mudah mengontrol masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, di Indonesia bagaimana? Apakah kita aman? Kalau kita keluar jam 1 pagi, aman dari begal, aman dari jambret, perampok, pencuri dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat. Makanya indikator implementasi dari sifat sidik, fatonat, tabligh, istiqamah itu adalah memberi kesejahteraan dan memberi keamanan. Nah, supaya pemerintah itu dapat merealisasikan, mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya, Allah memberikan solusi memakmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid, kita akan dibantu untuk mensejahterakan rakyat dan memberi keamanan. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah timbul dari orang-orang yang memang imannya bagus. Dasarnya iman. Dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18, Allah menyatakan dengan tegas, innama ya'muru masajidallah man amana. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah timbul dari beriman kepada Allah. Lalu bagaimana memakmurkan masjid? Tentu kita harus apresiasi dengan Universitas Medan Area. Masjid itu memang harus megah, harus cantik, harus bersih, harus nyaman, harus agung. Karena yang kita sembah Allah. Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha suci, harus lebih mewah dari rumah kita. Kalau ada hotel bintang 5, maka masjid itu bintang 10. Kenapa demikian? Ya, hotel itu kan perdagangan, wajarlah seperti itu. Tidak, masjid pun perdagangan. Implementasi dari iman itu ya perdagangan. Dan Allah menegaskan soal perdagangan yang paling baik itu ya kepada Allah. Dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 10. Allah menyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, mau kutunjukkan kepada Anda satu perdagangan yang bisa menghilangkan azab yang pedih. Kalau azabun alim itu pada umumnya azab yang pedih di dunia. Kalau azabun azim, azab yang pedih di alam akhirat. Jadi perdagangan yang menghilangkan kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, kebodohan, kesakitan. Dan ayat 11-nya Allah menunjukkan perdagangan itu bagaimana. Tu'minuna billahi wa rasulih.
Berdagangnya itu apa? Beriman Anda kepada Allah dan Rasulnya. Nah, implementasi dari iman itu adalah memakmurkan masjid. Jadi di masjid itu adalah perdagangan. Perdagangan kepada Allah. Nah, kalau berdagang kepada Allah tidak akan pernah merugi, bahkan untung terus. Tapi kita tidak memahami itu. Seandainya ada presiden datang ke suatu masjid, wah, masjid itu akan cantik sekali. Karpetnya diganti karpet merah. Aslinya semuanya portable. Minyak wangi dikirim dari Italia. Semuanya cantik. Padahal yang datang presiden hanya 5 tahun. Kekuasaannya pun Indonesia, tidak dunia akhirat. Kita sembah setiap saat di sini Allah yang maha kuasa, maha agung, maha kaya, maha suci. Tapi kita nggak sadar. Sehingga masuk masjid pun kita mestinya ya memahami dan mengikuti SOP-nya Allah dan Rasulnya, Standard Operating Procedure. Kalau betul-betul kita mau memakmurkan masjid. Masuk masjid itu nggak main-main. Pertama, baju kita harus terbaik, the best. Bahasa Quran zinatun, perhiasan. Jadi kalau kita masuk masjid, baju kita harus yang terbaik, karena yang mau kita temui Allah. Kan kita mau pergi ke walimatul urus, ke pesta perkawinan, wah baru bagusnya cantik, pakai jas segala macam. Tapi bertemu dengan Allah pakai kaos. Anda bertemu dengan gubernur pun tidak mungkin pakai kaos, pakai singlet lagi apalagi. Ini ketemu dengan Allah sepele. Padahal kita ingin memakmurkan masjid. Tujuan memakmurkan masjid itu apa? Ayyakuna minal muhtadin. Dalam surat At-Taubah tadi, surat yang ke-9 ayat 18. Akan menjadi, ya akan mendapat hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu adalah rezeki yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada hambanya. Hidayah. Ada 3 otoritas Allah yang diberikan kepada hambanya. Pertama kelahiran, kedua kematian, ketiga hidayah. Abu Thalib setiap saat mendengar ceramah Rasul tapi tidak mendapat hidayah, yang masuk neraka. Istri Nabi Nuh juga masuk neraka, istri Nabi Lut juga masuk, istri Nabi masuk neraka. Jadi nggak main-main tuh hidayah. Nah, salah satu kita usaha untuk dapat hidayah memakmurkan masjid. Bahkan dalam hadis orang bau tidak boleh masuk masjid, itu menunjukkan kesucian masjid. Orang bau tidak boleh masuk masjid. Sehingga masjid itu betul-betul suci, bersih, nyaman, agung, indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sadar. Jadi bagi orang yang memangku jabatan apapun, kalau mau betul-betul kita merealisasikan, mensejahterakan rakyat, memberi keamanan, mari kita makmurkan masjid. Sudah dicontohkan oleh para ulama. Di Sumatera Utara ada masjid raya 100 tahun yang lalu. Bagaimana megahnya masjid raya. Granitnya dari Italia itu. Kalau kita lihat kamar mandinya, itu granitnya dari Italia, luar biasa mahal. Kalau kita di Ka'bah di Mekah sana, di Madinah, granitnya itu dari satu gunung yang sangat mahal. Walaupun dia kena matahari, kalau kita pijak itu granit atau lantai yang ada di Ka'bah itu jadi dingin. Kenapa? Itu bukan murah. Kenapa demikian? Karena itu tempat suci, tempat Allah yang maha kuasa, makanya dia harus sehebat mungkin. Dan SOP dalam bekerja, beramal soleh di dalam Quran itu adalah the best, ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 2, Allah menyatakan
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Dan Allah Maha Agung lagi Maha Pengampun. Jadi ahsanu amala itu adalah SOP-nya orang muslim untuk melakukan amal soleh. Enggak boleh kita abal-abal, enggak boleh amatiran. Harus the best, bukan hanya good, better, tapi the best, yang terbaik. Kita kan selalu minimalis, selalu minimal. Al-Quran mengajarkan maksimal, bahkan impak itu pun harus yang terbaik. Bukan hanya terbaik, tapi apa yang kita cintai. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 92, Allah memberikan panduan untuk berimpak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak bisa meraih kebaikan yang sempurna sebelum kamu mengimpakkan hartamu yang kamu cintai. Uang 1.000 dengan uang 100.000, yang kita cintai tentu 100.000, tapi yang kita impakkan belum tentu 100.000. Kenapa? Karena manusia suka yang minimalis, maka balasannya pun minimalis. Tapi kalau kita mau berbuat yang maksimal, balasannya maksimal. Itu udah hukum alam. Dalam perjalanan untuk mengerjakan yang maksimal atau yang ahsanu amal, kita melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita betul dan berhasil melakukan ahsanu amal, Allah Maha Agung. Dia akan memberi balasan melebihi dari apa yang kita kerjakan, minimal 10 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga, unlimited. Itulah sifat Allah yang Maha Dermawan. Tapi kita tidak sadar, kita tidak mau bangkit dalam kehidupan di dunia ini untuk merujuk semaksimal mungkin ayat-ayat Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, bulan depan tanggal 27 November itu pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Mari kita lihat panduan Quran, jangan salah pilih. Kita lihat yang jujur, yang transparan, yang cerdas, yang istiqamah, yang al-qawiyyu al-amin, dan yang selalu mengimplementasikan. Dia adalah mensejahterakan dan memberi keamanan. Intinya dalam Quran, dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, rawahul Baihaqi wa ashabus sunnah. Sebaik-baik manusia adalah apabila dia bermanfaat kepada banyak orang. Seburuk-buruk manusia, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun dia tidak bermanfaat. Ini yang harus kita pahami, dan semoga ini menjadi panduan kita semua sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوتك قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون